Hai, gua akan menceritakan tentang pasangan yang sangat bucin yang sudah expired berniat membangkitkan cucunya yang sudah dikubur dalam tanah. Mari kita mulai. Bermula dengan Pasutri yang sudah tua yang sedang menunggu kedatangan seseorang. Kita sebut saja Henry dan juga istrinya bernama Audrey untuk bersiap-siap. Henry ada di sebelah kanan, Audrey ada di sebelah kiri. Yang dimana Henry berprofesi sebagai dokter dan tak lama lagi akan kedatangan seorang pasien yang ingin melakukan konsultasi kepadanya. Hingga saat mereka mendengar suara mobil datang, istrinya pun merasa pasien yang dimaksud sudah tiba. Tapi saat akan dibawa masuk, pasien ini teriak-teriak seperti celana dalamnya seakan-akan ditarik oleh pasangan tua ini. Ternyata pasangan tua ini sedang menculik pasangan muda yang sedang hamil 9 bulan. Kira-kira apa yang dilakukan suami istri expired ini ya? Beberapa menit kemudian, perempuan yang diculik ini kaget saat muka anak kecil pas di hadapannya. Dengan posisi saat ini, ia diikat, disekap, dan pokoknya habis ngerampok lah. Audrey ini memperkenalkan kepada Shannon dengan tujuan ingin meminta kerjasamanya. Kerjasama tapi sambil diikat, aneh sekali. Ia berjanji tidak akan menyakiti Shannon dan juga kandungannya. Saat Shannon menyadari Henry, yang dimana yaitu Henry adalah dokter langganannya Shannon, tetapi telah merencanakan penculikan ini. Setelah memperkenalkan diri, Audrey meminta Henry suaminya untuk keluar, guna memastikan ruangan ini sudah kedap suara. Dirasa ruangan kedap suara ini sudah aman, Audrey berkata jika Shannon berteriak berkali-kali tetap saja tidak ada yang memberikan seblak kepadanya. Di tengah kepanikan, Shannon menanyakan kepada Audrey apa tujuan dari semua ini. Audrey pun berkata jika ia dan Henry hanya ingin mengembalikan cucunya saja. Namun Shannon tidak mengerti dari ucapan Audrey dikarenakan cucunya sedang asik bermain sendirian di hadapannya. Tampak Audrey mendengar dari ucapan Shannon sangat senang, karena sebenarnya yang dilihat Shannon adalah cucunya yang sudah modar, yaitu bernama Jack. Kemudian Audrey menyetel lagu untuk Shannon agar segera rileks sejenak. Namun Shannon meminta sebatang udut tapi tidak diberikan. Lalu Audrey berkata kepada suaminya, yaitu Henry, jika cucunya sudah menampakkan diri kepada Shannon. Mendengar hal itu, mereka merasa jika rencana yang mereka lakukan akan berjalan dengan lancar. Lantas Henry yang tidak ingin orang lain curiga kepadanya, dia pun pamit kepada istrinya untuk menjalani rutinitas seperti biasanya di mana ia pergi ke klinik untuk bekerja. Beberapa jam kemudian, Audrey kembali kepada Shannon untuk memberikan vitamin untuk kesehatan kehamilannya. Yang ternyata Audrey tetap menjaga kesehatan janin Shannon untuk tetap sehat selalu. Yang dimana Shannon saat ini dalam keadaan stres dan juga diikat seakan-akan sehabis maling sepatu. Akan tetapi Shannon tidak percaya pada Audrey. Jelas Shannon menolak vitamin tersebut. Kemudian Audrey menemukan sebuah obat dan HP iPhone di mantel Shannon. Penasaran dengan obat tersebut, Audrey yang rabun berniat pergi mencari kacamata untuk melihatnya. Saat Shannon melihat HP-nya yang tergeletak, Shannon bergegas meminta bantuan dengan cepat. Sial sekali, ternyata itu trik Audrey untuk mengetahui password HP Shannon dengan kamera pengintai di dalam boneka. Ternyata Audrey mengalihkan jejak perjalanan terakhir Shannon dengan menginstal aplikasi pencari jodoh. Seketika akun Shannon mendapatkan jodoh yang ingin mengajaknya mengobok-ngobok satu sama lain. Setelah menerima cowok itu, Audrey pun merasa lega. Dengan begitu, jejak Shannon terakhir kalinya bukan berada di titik rumah Audrey. Keesokan paginya, suami istri expired ini mencoba berjalan-jalan di tempat daerah sekitar rumahnya sambil membawa buku kuno yang sempat Audrey beli di tempat misterius. Kata penjual, buku ini berusia 1000 tahun atau ya bertahun-tahun lah pokoknya. Setiap hari Audrey membaca buku ini sampai ia menemukan mantra yang dimana mantra itu bisa membangkitkan orang mati. Dan kini Audrey membuktikan buku sakti ini di hadapan suaminya yaitu Henry. Sue read it, Annie Mum. Ternyata mantra itu berhasil. Burung yang sudah mati kini kembali hidup dan berarti
jika burung suaminya mati, ia bisa menghidupkannya kembali dengan menggunakan satu tangannya. Dirasa ritual ini berhasil, Audrey merasa jika pemanggilan arwah pada cucunya akan berjalan dengan sesuai rencana mereka. Saat malam tiba, pasangan expired ini melakukan ritual pada Shannon untuk memasukkan jiwa cucunya ke dalam si jabang bayi. Mereka pun bersiap membaca mantra. Nos invite. Melihat arwah cucunya sudah muncul, pasangan ini menyuruh cucunya yang bernama Jack untuk masuk ke dalam jabang bayi. Come and take the baby. Go on, Jackie. You can do it. Tapi tiba-tiba arwah Jack seperti diusir oleh sesuatu, dan ternyata tiba-tiba sesosok mengerikan itu muncul ke dalam ruangan ini. Hingga saat sosok mengerikan itu menghilang, Henry yang khawatir langsung mengecek kandungan Shannon. Meski suami istri expired ini sedikit heran dengan detak jantung si bayi yang berbeda, namun Audrey yakin jika ritual ini berhasil. Terlebih ia kenal betul suara detak jantung cucunya. Benar-benar aneh sekali, bisa mengenali suara detak jantung. Keesokan paginya, Henry yang berkata jika dirinya kesulitan tidur setelah melakukan ritual semalam. Di situ pula Audrey yang sedang membersihkan gigi terlihat bertingkah sangat aneh, seperti gosok gigi tanpa air, tanpa odol, apalagi. Oh ya, pokoknya gitulah. Dia menggosok giginya berkali-kali. Betapa syoknya Henry jika istrinya mengirim pesan akan OTW pulang dari pasar. Lalu itu siapa? Ia pun menggosok gigi sampai giginya terlepas dari gusi. Mengerikan sekali. Dan saat istrinya pulang, sesosok itu seketika menghilang. Mendengar pengakuan Henry, Audrey merasa jika suaminya berhalusinasi saja. Saat malam berikutnya, Henry yang sedang lembur di tempat kerjanya ada kedatangan tamu. Rupanya Henry kedatangan tamu seorang detektif bernama Bella. Di saat ini, Bella mendapatkan tugas investigasi atas kasus kehilangannya Shannon. Bella pun berniat menggali informasi dengan orang-orang yang sempat berinteraksi dengannya. Lantas Henry yang agak panik sedikit berkata jika ia terakhir kali berinteraksi dengan Shannon yaitu saat Shannon berkonsultasi kehamilannya aja. Dirasa sudah cukup mendapatkan info, Bella pun berniat berinvestigasi di tempat lain. Beberapa saat kemudian, Henry memberitahu kepada istrinya yaitu Audrey, sempat ada detektif ke tempat kerjanya yang mencari-cari keberadaan si Shannon. Saat di tengah obrolan, sentak Audrey pun panik saat kedatangan seseorang. Dirasa itu detektif yang menghampiri Henry. Henry pun memberitahu Audrey untuk berkata serupa dengannya. Trick or treat. What? Dikira yang akan datang segerombolan polisi yang akan menangkapnya. Ternyata itu hanya anak kecil yang berpenampilan Halloween yang meminta sebungkus permen coklat, harta, perhiasan, cincin, gelang, kalung emas dari si nenek ini. Dirasa tak ada waktu bercanda dengan anak kecil, Audrey pun langsung menendangnya. Seketika ada suara ketukan yang dimana Shannon posisi terikat dan suaminya belum juga pulang bekerja. Lalu siapa yang mengetuk itu? Ternyata anak kecil yang tadi. Dirasa anak kecil bukan manusia. Audrey yang ketakutan berusaha menelepon suaminya untuk segera pulang. Akan tetapi kengerian kembali terjadi. Di tengah teror yang semakin menjadi-jadi, Audrey yang sudah tua hanya bisa menangis saja. Kemudian kita kembali kepada Shannon. Ia pun berusaha melepaskan diri. Betapa syoknya Shannon saat muncul seseorang aneh yang berjalan kayang dan memakai topeng plastik menghampirinya.
Terkejutlah Audrey saat melihat sesosok aneh muncul dan menghilang begitu saja. Keanehan pun terus terjadi di sini. Beberapa jam kemudian Henry berkata ada luka gigit di perut Shannon dan ia baru saja mengobatinya. Di saat itu Audrey beberapa kali mendapatkan keanehan di rumah ini. Mulai merasa apakah ritual yang mereka lakukan ada sebuah kesalahan? Mendengar hal itu, Henry meminta Audrey untuk tidur saja. Saat sudah pagi, suami istri ini panik saat Joko pembersih salju datang untuk membersihkan salju sekitar rumahnya. Saat menemui Joko, Henry meminta Joko untuk nanti dulu saat membersihkan rumahnya. Akan tetapi, Joko yang sudah sampai tidak mau memakan gaji buta. Ia akan tetap membersihkan salju tersebut. Dirasa sulit mengusir Joko, Henry pun memperbolehkannya. Saat suami istri ini sedang mengobrol dan mengawasi si Joko, sontak ia kaget saat Joko memanggil dan berkata, jika si Jack, cucunya, sudah ada di lantai 2. Joko tiba-tiba melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Beberapa jam kemudian, Audrey mengelap-ngelap Shannon karena sudah beberapa hari Shannon tidak mandi. Sambil dilap-lap, tiba-tiba Shannon menanyakan keberadaan bapak atau ibu dari si Jack cucunya ini. Lalu Audrey bercerita jika dulu anaknya bernama Yohyo harus mengalami lumpuh total setelah mengalami kecelakaan dan menewaskan Jack cucunya tersebut. Lalu rumah ini ditambahkan lift supaya mempermudah anaknya untuk kemana-mana. Namun bukannya sembuh, Yoyo anak dari suami istri expired ini ternyata kurang iman, malah melakukan bunuh diri. Hingga suami istri expired ini memilih membangkitkan cucunya daripada anaknya. Di tengah asik bercerita, Audrey pun heran seketika ada kedatangan seseorang. Kemudian kita diarahkan kepada Henry yang sedang sibuk mengubur jasad Joko di hutan. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari detektif Bella yang berniat datang ke rumahnya untuk mengobrol sebentar saja. Mendengar hal itu sontak membuat Henry panik. Betapa lemasnya Henry setelah Henry sampai rumah karena kejahatannya berhasil diungkap oleh detektif Bella. Dirasa kedoknya sudah terbongkar, Henry berniat menyerahkan diri dengan syarat istrinya dilepaskan. Di saat itu pula Shannon berusaha berteriak meminta tolong untuk dibebaskan terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba detektif Bella malah bundir. Edan. Dan sama seperti kasus Joko yang melakukan hal aneh sampai modar, yaitu bundir. Ya aneh lah pokoknya. Setiap ada orang yang menghalangi rencana mereka, tiba-tiba mengalami kerasukan dan langsung bunuh diri. Di tengah rasa syok, Henry bergegas membebaskan istrinya yang diborgol. Kemudian Audrey yang panik menyuruh Henry menyembunyikan jasad Bella terlebih dahulu. Singkat waktu, mereka pun seakan tak percaya dengan kejadian yang sangat aneh dan terus-terusan terjadi. Dan mereka pun yakin jika ada yang salah di ritual yang mereka lakukan saat malam itu. Kemudian, pasangan suami istri ini memanggil Ryan. Ryan adalah teman yang sangat dekat dengan mereka. Lalu Ryan berkata, dari mana kalian mendapatkan buku ini? Henry menjawab jika beberapa bulan lalu Audrey istrinya sempat ke wilayah Yerusalem dan bertemu dengan komunitas yang mendalami ilmu magic hingga ia membelinya dengan harga sangat mahal. Lantas Ryan menanyakan ritual apa yang sudah kalian lakukan. Sambil menunjukkan buku, mereka berkata jika kami melakukan ritual permohonan pada iblis surga untuk memanggil roh cucunya di alam baka. Mendengar hal itu, Ryan menjelaskan jika iblis surga memang sesosok penjaga gerbang antara manusia dan jiwa-jiwa yang tersiksa. Namun di buku ini tidak dikhususkan untuk memanggil siapa. Alhasil dengan gerbang yang terbuka, beberapa roh penasaran yang sedang tersiksa akhirnya ikut keluar dan bebas. Dan si iblis surga akan menggantikan roh yang telah kabur. Ternyata kejadian Joko pembersih salju dan juga detektif Bella merupakan upaya si iblis untuk menggantikan roh yang telah kabur. Kemudian Ryan pun menanyakan media apa yang kalian lakukan untuk membangkitkan cucunya bernama Jack. Pas sampai di kamar, Ryan pun cukup kaget, tapi mukanya biasa aja sih. Dikarenakan suami istri ex-wife ini nekat menculik seorang ibu yang sedang hamil untuk membangkitkan cucunya. Lantas Ryan menyadari sesuatu yang berkata jika yang mereka lakukan baru tahap pertama, belum tahap kedua, ketiga, keempat, dan lain-lainnya. Hingga roh penasaran masih berkeliaran di tempat ini. Dan mereka pun harus segera ritual lanjutan, yaitu dengan ritual penukaran nyawa dengan mengorbankan seseorang yang ada di rumah ini. Kemudian Ryan pun menawarkan diri untuk membantu mereka untuk mengembalikan Jack cucunya itu. Namun dengan syarat mereka harus membayarnya dan juga memberikan buku ini kepadanya. Mendengar hal itu, suami istri expired yang ingin Jack kembali bersedia memenuhi syarat Ryan tersebut. Namun sebelum itu,
Mereka diminta menaburkan garam di tempat ini karena roh penasaran sangat tertarik pada ibu hamil, yang dimana si jabang bayi merupakan tiket gratis untuk mereka untuk kembali hidup di dunia ini. Saat malam harinya, saat Sanon yang dari tadi menguping pembicaraan mereka menanyakan apa lagi yang mereka lakukan kepadanya, Henry pun berkata jika besok ia akan melakukan ritual tahap 2 yang mungkin akan kembali memakan korban jiwa, termasuk dirinya, si Audrey atau si Sanon atau si Ryan juga. Karena demi apapun ia melakukan apapun untuk Jack cucunya hidup kembali, atau lebih tepatnya demi istrinya sih, karena sebenarnya yang ngebet mengembalikan cucunya adalah istrinya, yaitu Audrey. Yang dimana kematian cucunya sebenarnya Audrey lah yang menyetir mobil sambil terus bermain bersama cucunya, hingga akibat keteledorannya kecelakaan pun terjadi. Apalagi kasus anaknya yang bernama Yohyo yang sempat bunuh diri, yang dimana Yohyo tidak bisa menyalahkan ibunya sendiri atas keteledoran Audrey yang membuat cucunya modar. Dan itulah sebabnya Audrey merasa berdosa dan ingin membangkitkan Jack cucunya untuk menebus dosa-dosanya. Aneh sekali, bisa begitu ya. Henry pun meminta maaf karena akan mengorbankan Sanon untuk memenuhi permintaan sesat istrinya. Lah, jadi si Henry ini tahu istrinya itu sesat. Saat di tengah obrolan, tiba-tiba sontak mereka pun kaget saat kembali teror dari sosok Bella yang terus-menerus bundir di depan mereka. Jadi itu rohnya si detektif Bella ya, yang terus melakukan bundir. Jadi kayak rohnya itu kayak penasaran. Saat paginya kita kembali pada Ryan yang sedang persiapan sebelum melakukan ritual di rumah Henry. Lalu Ryan sudah datang di rumah Henry. Saat itu pula Ryan kaget si detektif Bella selalu terus-menerus melakukan bundir semalaman. She's been doing that all night. Saat beberapa kalimat membaca mantra, Ryan langsung menabur garam beriodium untuk menangkal roh penasaran. Dengan hal itu, roh Bella yang datang akhirnya pergi dengan sendirinya. Ryan memperingatkan Henry untuk tidak ragu saat mengorbankan Sanon. Saat di kamar Sanon, Sanon memohon kepada Audrey untuk membawakan makanan. Dia tidak mau kelaparan saat melakukan ritual sudah berjalan. Ternyata Sanon berpura-pura akting dengan cara ketubannya sudah pecah. Di tengah kepanikan, Audrey langsung memanggil Henry. Dirasa tak ada waktu lagi, Henry meminta Ryan untuk segera melakukan ritualnya. Di tengah proses ritual, tiba-tiba Henry mendapatkan telepon dari Talia. Talia mengatakan bahwa Ryan sudah melewati batas, yang telah mengorbankan ibunya sendiri sampai modar demi untuk membangkitkan sosok iblis pujaannya. Mendengar hal itu, sontak Henry shock parah jika mereka merasa telah ditipu oleh Ryan. Jadi si Ryan ini berniat untuk membangkitkan sosok iblis pujaannya, bukan membangkitkan cucu dari si Henry ini ya. Di tengah ritual yang sangat ekstrim, di saat itu pula Sanon yang berhasil melepaskan Borgol berencana melakukan sesuatu. Sanon pun mengancam Henry untuk segera melepaskan semua ikatan pada Sanon. Jika ikatan tidak dilepaskan, Audrey akan dicucuk oleh Sanon dengan pecahan beling. Saat Henry menurutinya, Ryan yang membutuhkan tumbal berusaha menghalanginya. Ternyata Ryan menyucuk Audrey sampai modar. Dan ternyata Ryan yang terobsesi pada iblis berencana membangkitkan ibu iblis surgat dengan menukarkan jiwa ibu Ryan dan juga Audrey. Dan tiba-tiba ada roh lain yang membawa Ryan yang tak tahu dibawa kemana. Tapi aneh juga sih, Ryan dibawa tapi cengar-cengir gitu aja. Untung saja Henry sudah sadar akhirnya membebaskan Sanon. Jadi pikiran Henry ini udah sadar ya, udah normal. Ia pun meminta Sanon untuk segera pergi dari sini karena sesuatu yang mengerikan akan terjadi di tempat ini. Kemudian iblis surgat pun akhirnya bangkit ke dunia ini dari tubuh Henry. Di saat itu pula Sanon merasa ngeri karena roh-roh bermunculan di rumah ini. Lalu saat Sanon keluar dari rumah ini, dia berhasil lah. Ia melihat arwah Jack seperti diambil seseorang. Namun Sanon tidak pedulilah dengan hal itu, memutuskan untuk pergi cepat dari rumah ini. Saat di tengah perjalanan, Sanon pun shock parah saat melihat sesuatu yang melintas di hadapannya. Ternyata itu ibu iblis yang sedang mengandung bayi. Dan betapa shocknya Sanon, bayi dalam kandungannya tiba-tiba menghilang. Rupanya Sanon bisa lolos dari rumah Henry akibat tukaran dengan nyawa bayinya.
Namun kini si ibu iblis dan roh-roh penasaran lainnya masih berkeliaran di dunia ini. Lalu film pun sudah selesai.